Assalamualaikum, kembali lagi di channel Eyang Latifah Official bersama saya Eyang Latifah. Ya, video kali ini Eyang ingin melanjutkan video terdahulu mengenai bagaimana mengatasi keuangan di masa pandemi, dan sekarang sudah berlanjut menuju pada era resesi di masa pandemi ini. Are you ready? Nah, itulah poinnya ya. Resesi itu ditandai dengan 3 keadaan yang bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah daya beli menurun, yang kedua adalah pengangguran naik, dan yang ketiga adalah krisis kesehatan. Bagaimana kita bisa melihat bahwa daya beli kita itu menurun? Kita lihat di sekitar kita, mal-mal semua masih tutup ya. Kalau mal tutup, kenapa sih mal-mal itu tutup? Karena memang kita harus menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi. Kemudian yang kedua, memang masyarakat kita sekarang karena masa pandemi ini banyak yang work from home, kemudian lembur juga tidak ada lagi, penghasilan menurun. Karena apa? Karena demand untuk semua barang juga menurun. Mall turun, otomatis kan demand turun. Nah, karena demand turun, maka supply juga turun. Perusahaan-perusahaan produsen menurunkan jumlah produksinya. Karena jumlah produksi turun, maka jam kerja karyawan juga diturunkan. Karena jam kerja diturunkan, banyak juga dari perusahaan-perusahaan itu mengurangi jumlah tenaga kerja. Nah, jadi itu daya beli menurun, kemudian pengangguran menaik otomatis karena demand turun, supply turun, pengangguran naik otomatis. Nah, dan krisis kesehatan ini belum juga tertangani di hampir semua negara ya, termasuk negara kita. Nah, oleh karena itu inilah yang dinamakan keadaan negeri kita sedang mengalami resesi. Nah, dalam masa resesi ini kemudian apa sih yang perlu kita persiapkan? Berikut adalah tips dari Eyang ya. Yang pertama adalah tetap pertahankan asuransi yang kita miliki, terutama adalah asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Nah, kenapa asuransi ini tetap harus kita pertahankan? Karena pendapatan kita menurun, dan kalau terjadi apa-apa dengan kesehatan kita, maka kita tidak akan bisa mengcover kalau dengan biaya sendiri. Nah, jadi kita perlu memprotek kesehatan kita dengan asuransi. Ya, minimal kita kan pada video yang lalu Eyang sarankan minimal kita memiliki tetap membayar BPJS ya. Tetap membayar BPJS, walaupun kalau misalnya kita, mudah-mudahan tidak mengenai kita kena virus positif COVID, itu penyakit turunannya tidak akan di cover oleh BPJS. Tetapi kan penyakit-penyakit lain yang mungkin saja timbul dari keadaan ini akan bisa di cover di situ ya. Yang kemudian yang kedua, temukan cara memotong anggaran bulanan keluarga. Nah, para ibu-ibu, mama ya, moms, semua pasti tahu bagaimana cara memotong anggaran. Banyak hal bisa kita tempuh. Misalnya kita biasanya menggunakan jasa laundry untuk mencuci dan setrika pakaian keluarga. Ini kita mulai melakukan sendiri di rumah ya. Anggap aja itu sekalian buat apa? Buat olahraga ya, menggerakkan badan selama work from home supaya badan kita juga gerak. Dan kemudian apakah perlu kita membeli baju baru, sepatu baru ya? Itu sepertinya kita tekan dulu, tidak usah melakukan itu. Itu cara memotong bulanan. Kemudian yang tamasya kita tekan dulu. Kita mulai dengan masak yang ada dulu di rumah. Ini cara memotong anggaran bulanan keluarga. Tips yang ketiga dari Eyang adalah mencari sumber penghasilan baru. Selama work from home mungkin kita banyak waktu ya di rumah, banyak waktu, dan kita bisa mencari penghasilan lain dari hobi kita. Misalnya kita punya hobi memasak, kita bisa masak, misalnya bikin siomay gitu ya. Nah, kita jualan, kita bikin siomay, jualan secara online. Pokoknya apapun hobi kita, kemudian kita produktifkan sehingga bisa menjadi sumber penghasilan baru.
Tips berikutnya dari Eyang adalah kita harus bisa melunasi hutang yang berbunga tinggi. Nah, ini kita harus stop, benar-benar stop, eliminir semua hutang yang berbunga tinggi. Jadi kita stop kalau misalnya hutang yang berbunga tinggi itu berasal dari mobil yang kita punya, ya mobilnya kita jual dulu sementara ya. Kita jual untuk melunasi itu sehingga kita tidak punya dulu yang namanya biaya rutin bulanan yang harus kita sisihkan untuk melunasinya. Kemudian kartu kredit kita mulai istirahatkan dulu, kemudian tetap menjaga jaringan, menjaga pertemanan dengan kolega-kolega kita, karena yang namanya silaturahmi, menjaga pertemanan, menjaga jaringan tidak akan pernah ada jeleknya. Kita tidak akan pernah tahu kapan teman kita itu akan memberi manfaat ke kita. Jadi jangan pernah menambah musuh di masa resesi ini ya. Kemudian tips selanjutnya dari Eyang adalah manfaatkan lahan sesedikit apapun di lingkungan kita yang kita punya ya. Jadi misalnya di halaman depan dan belakang rumah kita biasanya masih ada tanah sedikit ya, misalnya ada tanah, kita tanami sayur-sayuran yang mudah ditanam secara hidroponik maupun dengan media tanah yang murah aja. Kita menggunakan media pot ya, dengan menggunakan media pot kita tanami berbagai jenis sayuran yang mudah ditanam dan kita bisa mengkonsumsinya setiap hari tanpa belanja ya, tanpa belanja dan tanpa resiko kena berbagai macam pestisida. Kemudian yang tips berikutnya, sebisa mungkin kita harus melakukan antisipasi supaya tidak kena sakit. Nah, ini sepertinya di masa pandemi ini aneh gitu ya tipsnya yang, tetapi maksudnya gini, supaya tidak mudah sakit kita harus mengikuti protokol kesehatan ketika mau keluar rumah. Nah, itu namanya mengantisipasi. Kemudian sebisa mungkin kita menghindari dulu di kerumunan ya, ketemu banyak orang itu hindari dulu. Pokoknya semua kelakuan atau tindakan yang nantinya bisa beresiko kita terserang sakit, hindari dulu. Termasuk di dalamnya adalah kita jangan sering begadang ya. Kita harus menjaga untuk cukup tidur. Dia pegel tangannya. Bukan begadang ya. Pegangan lu. Enggak. Hindari untuk begadang misalnya. Nah, begadang itu akan menurunkan jumlah waktu istirahat kita. Nah, itu akan berakibat pada penurunan imun atau daya tahan tubuh kita menghadapi banyak penyakit. Nah, hal-hal semacam ini yang Eyang maksudkan, kita harus mengantisipasi agar tidak sakit. Tips yang terakhir adalah kita memperbanyak puasa. Nah, puasa ini satu kegiatan spiritual di mana di dalamnya kalau kita lakukan dan kita niat dengan benar, maka puasa ini akan memberi manfaat, menguatkan mental, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, sehingga memberikan sugesti kepada kita bahwa semua permohonan, semua doa-doa kita bakal dikabulkan. Side effect-nya mungkin ya, dampaknya kalau puasa itu kita lebih irit, sedikit makan. Nah, inilah tadi adalah tips-tips dari Eyang bagaimana kita bisa mempersiapkan diri di masa resesi ini. Semoga kita semua selamat dari ujian berat resesi ini, juga ujian berat COVID yang menimpa hampir di seluruh belahan dunia. Ya, salam sayang dari Eyang. Assalamualaikum.